Kita lanjutkan materinya dan juga ke contoh-contoh soal. Di video sebelumnya saya masih ada kekeliruan ya di sini. Di mana? Itu di komennya itu. Contoh 5 ini saya masih ada kekeliruan. Ini PPT-nya, maaf saya belum edit, tapi saya tulis, nanti saya tulis di sini menggunakan alat pensilnya. Oke, untuk yang kasus pertama sudah betul, tidak ada masalah, yaitu untuk X yang di antara min 1 sampai min setengah tidak ada masalah, selalu memenuhi. Ini kita masuk HP, lalu kita analisa untuk X-nya lebih dari min setengah. Kita punya ini lebih dari sama dengan 1, lalu kita punya di sini. Di video sebelumnya saya ada kesalahan tulis. Ini kan harusnya ini 4x kuadrat plus 4x plus 1. Satunya cancel, lalu tinggal 4x kuadrat, tidak ada ini, lalu 3x ya. Nah, di sini kita boleh, ini salah. Kita boleh ini x kali, ini 4x plus 3 ya. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Ini pembuat nolnya adalah 0 dan juga min 34. Kalau saya buat di garis bilangan. Oke, ini min 0. Untuk tanda, ini cepat aja ya kita cek. Ini tandanya. Bentar, aku keluar dulu. Nah, karena ini plus min plus, dan yang kita minta harus kurang dari sama dengan 0, berarti yang jadi himpunan penyelesaian adalah bagian ini ya. Oke, lalu jangan lupa kita membatasi permasalahan kita, membatasi ini semua di X yang lebih dari min setengah. Nah, kita gambar garis bilangan baru. Ini min 34, min setengah, tentu saja di sini ya. Ini yang jadi jawaban adalah yang ya ini. Baik, berarti dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari dua garis bilangan ini, yang mana merupakan untuk kasus ini, untuk yang ini kita boleh HP-nya itu yang sebagai irisan, yaitu interval ini min setengahnya boleh masuk min 1/2,0. Oke, untuk kasus kedua, HP-nya yang ini, saya kasih HP 2. Nah, kalau kita ingat HP 1 kita itu yang mana adalah antara min 1 sampai HP 1 kita. Itu kan tadi di slide sebelumnya itu antara min 1 sampai, nah, di sini kan kita pecah kasus. Nah, dengan demikian karena kita pecah kasus, kita harus gabungkan semua hasil-hasilnya. Jadi kita boleh dia hasilnya HP keseluruhannya adalah interval min 1,0. Dan ini adalah jawaban dari selesaian dari ketidaksamaan di tes. Jadi sekali lagi mulai saat ini kita sudah akan familiar dengan sesuatu yang saya sebut sebagai pecah kasus. Kita akan familiar sekali dengan memecah-mecah permasalahan kita yang besar itu menjadi beberapa kasus khusus
yang mana kita nanti selesaikan per kasus itu harapannya lebih mudah ya saat menyelesaikan per kasus, dan juga nanti terakhir kita menggabungkan semua hasil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, min 1 sampai 0. Oke, ini untuk koreksi saya di contoh soal sebelumnya yang saya ada kesalahan cukup fatal. Oke, kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Ya, kalau Anda masih bingung, mungkin wajar ya bingung, Anda bisa mengulang lagi video ini. Oke, kita lanjutkan ke ketidaksamaan. Salah ya berarti ya. Kita lanjut ke soal latihan A, B, C telah berikan. Kita lanjutkan ke persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Oke, nilai mutlak seingat saya waktu SMA kelas 10 sudah mulai diperkenalkan oleh para guru-guru Anda. Tidak semuanya diberi penjelasan secara definisi yang rigid tentang apa itu harga mutlak. Seingat saya dulu waktu saya masih SMA, guru saya itu hanya menjelaskan harga mutlak itu yang dilambangkan oleh ini ya, lambang oleh ini. Itu saya ingat dulu guru saya bilang, ya intinya kalau Anda lihat lambang harga mutlak seperti ini, terus di dalamnya ada bilangan. Kalau bilangan itu positif, berusaha sama dengan 0 ya ditulis saja tetap 3. Nah, terus beliau juga bilang, nanti kalau misalkan ini ada minusnya, mutlak min 3, ya itu pokoknya minusnya dihilangkan jadi 3. Nah, itu yang saya terima sejak SMA. Maksud itu kelas 10 saya ingat, oh ya pokoknya kalau dalam benak saya yang mutlak itu ya minusnya dihilangkan, angkanya tetap. Nah, cuman ternyata saat kuliah saya menemukan di buku saya berdata itu menemukan bukan sorry, di diktat kalkulus saya menemukan ternyata yang disampaikan oleh guru saya itu sebetulnya itu mungkin jalan pintas ya, hanya untuk memudahkan pemahaman bagi orang yang pertama kali belajar. Namun secara matematika secara rigid memberikan definisi yang umum, yaitu yang saya tuliskan di definisi ini. Ini saya ambil dari buku Bartel. Jadi nilai mutlak dari bilangan real X itu yang ditulis ini, itu kita definisikan sebagai fungsi yang bercabang atau ada kondisi tertentunya, yaitu mutlak X itu adalah X yang jangan keras-keras ini kan masuk suaranya. Oh iya maaf. Oh iya. Oke, baik, kita lanjutkan. X nilainya adalah X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan minus X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, di sini Anda akan sering menemukan fungsi-fungsi yang istilahnya bercabang. Nilainya tergantung dari X-nya. Dan ini sangat masuk akal dengan jika kita kembalikan ke yang ini. Semua itu apa? Kalau kita lihat min 3 kan kurang dari 0. Berarti nilai mutlak dari min 3 adalah minus dari minus 3, yaitu adalah 3. Jadi ini kembali lagi ke definisi saat kita di bangku SMA dulu. Oke. Lalu bagaimana interpretasi geometris dari harga mutlak? Tentu saja jika kita hanya menuliskan ini, masalah selesai ya. Jadi pendefinisiannya pasti untuk setiap bilangan real ada gitu. Cuman kadang kita juga perlu tinjauan geometris. Karena menurut saya tinjauan geometris itu juga
di lain pihak akan memudahkan ya, memudahkan kita untuk membayangkannya secara gambar istilahnya. Karena tentu saja kalau digambar mungkin orang akan lebih mudah nangkapnya. Nah, kita lihat dulu. X min 0 itu kan X ya, berarti mutlak ini akan sama dengan mutlak ini. Nah, dengan demikian X itu untuk geometrisnya kita dapat interpretasikan sebagai jarak X ke bilangan 0. Jadi kalau kita kan bisa apa istilahnya menggambarkan garis bilangan tuh begini misalnya. Ini adalah si 0. Nah, di sini adalah X. Nah, mutlak X itu adalah jarak X dan 0. Ini kita ambil kasus X-nya di kanannya 0 ya. X-nya positif. Berarti jaraknya ini berapa? Adalah jaraknya mutlak X itu adalah melambangkan jaraknya antara bilangan X dengan 0. Nah, bagaimana jika saya mengubah arahnya X-nya itu adalah minus X di sini. Saya ambil jaraknya segini. Nah, kalau Anda perhatikan jarak, kita ngomong jarak ya. Jarak itu ya 2 titik, kita tarik garis, kita ukur berapa panjang garis tersebut. Nah, kalau diukur jaraknya kan mutlak X. Enggak, Mas. Jaraknya sama ya, walaupun posisi X-nya satu di kanannya 0, satu di kirinya 0. Jaraknya sama. Nah, dengan demikian kita punya mutlak dari X itu sama dengan mutlak dari minusnya. Nah, ini kita punya hasil ini. Nah, bagaimana secara umum? Secara umum, untuk setiap bilangan real X dan Y, mutlak X dan X minus Y dapat kita interpretasikan sebagai jarak X ke Y, yaitu misalkan ini X di sini. Jadi mutlak Y jaraknya mereka ini. Nah, itu secara geometris konsep untuk memudahkan kita memahami apa yang dimaksud dengan harga mutlak. Oke, bagaimana untuk sebelum ke contoh soal, kita perhatikan dulu sifat-sifat harga mutlak. Yang pertama, untuk sembarang ini kita punya sifat atau teorema untuk sembarang dua bilangan real X dan Y berlaku mutlak dari X itu lebih besar sama dengan 0. Ini secara definisi kita jelas banget ya. Kan kita lihat secara definisi siapapun X, berapapun X kita masukkan, pasti hasilnya kalau nggak 0 ya positif. Atau bisa kita tinjau dari geometris, yaitu jarak. Jarak itu adalah tentu saja bilangan 0 atau positif. Tidak pernah kita mendengar jarak saya dan jarak dua benda itu adalah negatif 1. Itu seperti tidak masuk akal ya. Oke, lalu yang kedua, mutlak X itu sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau mutlak X-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya dalam bilangan dalam mutlak itu adalah 0. Sebaliknya jika X-nya itu 0, mutlaknya tentu saja 0. Lalu yang ketiga, mutlak perkalian X kali Y itu sama dengan mutlak X dikalikan mutlak Y. Ini semacam kayak dipisahkan ya. Oke. Lalu yang keempat, harga mutlak dari X plus Y itu akan kurang dari atau sama dengan harga mutlak X plus harga mutlak Y. Yang persamaan keempat ini sering disebut sebagai ketidaksamaan segitiga. Oke. Selanjutnya ada contoh soal, kita diminta menentukan HP dari mutlak X lebih dari sama dengan min 1. Apa jawabannya?
Bisa kita pause sebentar, 10 detik, 5 detik, oke. Tuh. Dan jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real. Oke. Yang kedua. Biasanya nggak kelas kok. Oke, jawabannya adalah himpunan kosong. Mengapa? Kita lihat. Dari ini, teorema tadi. Harga mutlak pasti lebih dari atau sama dengan 0. Ini harga mutlak ini lihat, mutlak X itu pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Dan 0 itu akan lebih dari 1. Ya, ini untuk setiap X anggota real ya. Nah, ya sudah. Jawabannya pasti adalah semua bilangan real. Karena ini berlaku untuk sembarang. Lalu yang ini kenapa tidak ada atau kosong himpunannya? Ya ini jelas ya. Karena tidak mungkin nilai ini pasti lebih dari 0. Tidak mungkin kurang dari sama dengan min 2. Jadi nggak ada yang memenuhi. Oke. Ini adalah contoh dasar. Lalu kita masuk ke yang tipe lain. Kita diminta menentukan HP dari ketidaksamaan ini. Nah, ini jika kita ingat kembali konsep jarak atau itu kita bisa memandangnya ini untuk mudahnya kita pandang X-1 itu sebagai A katakan untuk memudahkan. Berarti mutlak A kurang dari sama dengan 2. Nah, mutlak A sama dengan mutlak A min 0 Nah, kita lihat ini mutlak ini berarti kan jarak antara A dengan 0 yang kurang dari sama dengan 2. Nah, ini sudah saya gambarkan. Maaf, ini saya langsung secara umum saja, berarti bukan A min 0, kita tidak memisahkan ini dengan A, maaf. Jadi kita ini permasalahan ini sama dengan kita mencari semua bilangan X yang jaraknya dengan bilangan 1 kurang dari atau sama dengan 2. Kita lihat 1 adalah di sini. Yang jaraknya 2 ya, kita lihat yang jaraknya 2 dari min 1 adalah ini dari 1 adalah si min 1 dan si 3. Nah, ini jaraknya kurang dari atau sama dengan 2. Ini jaraknya 2 ya, termasuk ya min 1 sama 3. Nah, yang kurang dari itu berarti kan yang lebih dekat kurang dari. Berarti yang lebih dekat itu semua bilangan yang ada di sini. Maupun juga yang di sini. Karena jarak itu tidak dipengaruhi oleh posisi. Berarti dengan demikian, bilangan-bilangan yang memenuhi adalah yang dari min 1 sampai 3. Ini adalah HP-nya. Oke, bagaimana jika tandanya saya balik menjadi lebih dari? Sama dengan kita lebih dari. Dengan kita lebih dari ini, saya hapus dulu. Kita mencari semua bilangan X yang jaraknya dengan bilangan 1 lebih dari atau sama dengan 2. Kalau kita kembali ke gambar, yang jaraknya lebih dari 2, berarti kan yang di sini ya. Lebih dari atau sama dengan berarti yang di sini ke sini dan yang dari 3 ke sini. Berarti jawabannya adalah yang ini. Dengan tinjauan geometris kita bisa dengan lebih mudah memahami apa yang dimaksud dari ketidaksamaan ini, dan juga tentu saja jelas secara
penyelesaian kita bisa lebih mudah. Oke. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan, kalau tadi kan kita pakai tinjauan jarak ya, kita punya sifat ini. Jika A lebih besar sama dengan 0, maka yang pertama berlaku ini untuk persamaan, yang kedua untuk ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan ini, dan yang ketiga untuk yang lebih besar atau sama dengan. Jadi kita ini, dan sebagai catatan ini si nomor 2 itu kita punya rangkaian ketidaksamaan min A kurang dari sama dengan S kurang dari A. Ini akan sama saja kita menyelesaikan ini, kita mencari yang ini, kita pisahkan mereka. Ini kata sambungnya dan ya, karena harus memenuhi X kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Nah, ini jadi kita punya menyelesaikan dua permasalahan ini dan ini, lalu nanti himpunan penyelesaiannya kita tuliskan. Di sini ada syarat non negatif untuk A. Kenapa? Ini mungkin bisa jadi pertanyaan kritis untuk kita semua, mengapa sifat ini sudah menstatekan A-nya lebih besar dari 0 aja. Kenapa? Nah, itu mungkin bisa menjadi semacam pertanyaan kritis untuk kita semua. Oke. Dan akan tetapi sifat ini bisa Anda langsung pakai untuk mengerjakan soal-soal. Lalu kita ke yang cukup kompleks. Kita melibatkan dua harga mutlak yang dipisahkan oleh tanda plus. Jadi kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan ini. Oke, Anda yang penasaran dan ingin mencoba, silakan di pause dulu videonya, dan juga Anda bisa mulai mengerjakan dan nanti kita cocokkan bersama-sama. Oke, bagaimana untuk ini? Ya, Anda tentu saja mungkin bisa menggunakan ini ya. Ini kan sudah 4 pasti lebih dari sama dengan 0, berarti kita bisa melakukan pengkuadratan ya. Nah, akan tetapi kalau Anda kuadratkan bisa, tapi ribet gitu loh. Saya pernah mencobanya mengkuadratkan, namun saya menemukan yang persamaannya jadi pangkatnya lebih dari 2. Nah, itu menurut saya mengganggu sekali. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan lain untuk mengerjakannya, yaitu dengan pendekatan pembagian kasus. Yang pertama kita review lagi. Mutlak X-2 dan mutlak X. Ini sesuai definisi ya, karena mutlak X. Lalu mutlak X-2. Ini berarti kan sama dengan X-2 ketika X-2 lebih besar sama dengan 0. Ini secara implisit saya skip. Nah, sebetulnya kalau definisi ini sama dengan ini jika X-2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan ekuivalen dengan X lebih dari 2 ya. Lebih dari 1 sama dengan 2. Nah, dan ini minusnya jika X-nya kurang dari 2. Oke, kita lihat kita punya 2 dan 0 sebagai semacam yang kalau boleh saya bilang titik istilahnya apa ya, titik perubahan tanda lah, titik perubahan lah. Karena di sini batas-batas perubahan. Jadi kita punya 0 dan 2 sebagai batas-batas perubahan definisi fungsinya. Kita berubah ya. Nah, pada nanti metode ini akan melihat, jadi kita mengecek satu persatu dari tiap kasus. Jadi kita akan bagi-bagi dia menjadi beberapa kasus. Untuk memudahkan saya mengeluarkan 0 dan 2-nya. Jadi nanti kita akan begini. Ini 0. Kita 0 sama 2 kita cek sendiri nanti. Oke, kita mengeluarkan interval-interval. Jadi kita punya kasus yang pertama, X-nya yang lebih dari 2, lalu 0, kurang dari X, kurang dari 2, dan yang terakhir X yang negatif atau kurang dari 0.
Kita akan pecah dia menjadi 3, lalu 4 kasus untuk X-nya 0, dan yang terakhir untuk X-nya 2. Oke, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Untuk X yang sama dengan 0, kita substitusikan. Kalau ini 0, berarti ini kan 0 min 2, mutlak min 2, berarti hasilnya 2. 2 tambah 0, 2, lebih besar dari 4. Nah, ini tidak benar ya. 2 lebih besar dari 4. Berarti salah. Ini sudah tak mungkin. Lalu bagaimana dengan 2? 2, ini 0 tambah 2. 2 lebih besar sama dengan 4. Oh, tidak benar juga. False. Berarti yang di sini sudah jelas salah ya. 2 ini sudah tidak mungkin ada di HP. Jadi kita praktis meninjau di 3 kondisi ini. Oke, kita lanjutkan. Yang kasus pertama, X-nya lebih besar sama dengan 2. Oke, saya juga sambil tulis. Kalau X lebih besar sama dengan 2, kita fokus dulu di kasus ini. X lebih besar sama dengan 2. Kita lihat, kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, mutlak X min 2, untuk kasus yang ini akan menjadi sama dengan yang ini ya, yang atas, X min 2. Kita boleh ini. Lalu untuk mutlak X, X-nya lebih dari sama dengan 2, memenuhi yang ini, berarti ini X. Kita kerjakan, boleh 2X lebih dari sama dengan 6, dan terakhir X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, kita punya selesaian dari tidak samaan ini. Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita hanya berbicara untuk X yang lebih besar sama dengan 2. Untuk itu kita harus melakukan irisan dari yang merah ini, yang biru ini, dan yang merah ini. Jadi irisannya adalah ini interval 3 siku 3, tak hingga kurung buka. Untuk kasus 1. Bagaimana dengan kasus 2? Antara 0 sampai ini. Sampai 0 sampai 2. Kita lihat, ini kalau antara 0 sampai 2, yang di sini kan, yang X min 2, mutlak X min 2 menjadi minus X plus 2. Jadi kita boleh ini, plus, ini masih positif ya X-nya. Masih ini sama dengan ini. 2 lebih besar sama dengan 4. Kontradiksi, tidak memenuhi. Jadi, untuk semua X yang antara ini, itu tidak memenuhi. Oke. Sorry. Yang terakhir untuk X-nya lebih kecil dari 0, berarti lebih kecil dari 2. Jadi yang mutlak X min 2 menjadi minus X plus 2, dan yang ini karena negatif jadi minus X. Jadi kita boleh ini. Dan karena kita hanya berbicara pada X yang negatif, kita perlu mengiriskannya sehingga menjadi ini. Nah, ketiga kasus telah dikerjakan. Sebagai catatan, pembagiannya kita bisa saja mengeluarkan 0 dan 2, seperti yang saya gunakan di awal tadi. Atau juga kita masukkan saja 0 dan 2, seperti yang saya tuliskan ini. Itu sama-sama tidak ada masalah. Yang penting kita teliti dalam mengiriskannya dan nanti di menggabungkannya. Nah, ini karena kita pecah kasus, berarti harus digabung kan. Jadi kita gabungkan semuanya menjadi ini.
yang merupakan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan mutlak ini. Oke, untuk contoh. Oke. Saya rasa untuk contoh soal materi sudah ya. Jadi kita bisa untuk latihan. Di sini Anda tidak lupa, saran saya tidak lupa untuk menggunakan semua sifat yang ada. Dan juga jangan lupa untuk memecah kasus. Soal latihan D, lalu yang E. Oke. Jadi kita punya dua paket soal D dan E yang bisa Anda kerjakan sebagai latihan. Dan saya harap Anda berhati-hati dalam mengerjakannya. Oke, sekian dari saya untuk kesempatan kali ini, agar tidak terlalu panjang juga. Untuk berikutnya kita akan pindah ke koordinat kutub. Baik, sekian dari saya, terima kasih.